Saya sambung dan teruskan kembali mengenai menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Masih dalam bab pertama. Yang ketiga, penduduk asli zaman Alun Baralun. Sebelum para pendatang membuat Luak Nantigo di Pulau Paco, para penduduk asli sudah ada di luak itu. Para penduduk asli ini dinamakan orang-orang zaman logam dan zaman perunggu. Orang-orang penduduk asli ini dinamakan juga bangsa Melayu tua. Mereka adalah keturunan turun-temurun dari generasi dari orang-orang penduduk yang hidup pada masa zaman batu besar atau zaman megalitikum. Mengenai kepercayaan orang-orang penduduk asli ini adalah menyembah roh-roh orang yang sudah meninggal dunia melalui batu besar atau batu-batu menhir dan lain-lain. Disebut dengan penganut dinamisme dan animisme. Mata pencarian mereka adalah dengan berburu binatang di dalam hutan rimba raya, menanam umbi-umbian di luar dataran rendah maupun di luar lereng-lereng perbukitan dan pegunungan. Mereka selalu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Orang-orang penduduk itu belum mengenal bertanam yang baik dan bertanam yang menetap. Bentuk kehidupan mereka dengan cara berkelompok-kelompok. Jumlah mereka hanya sedikit dan tidak merata. Orang-orang itu termasuk ras Melayu tua, yaitu bagian dari ras Mongoloid. Pengetahuan mereka masih sederhana. 4. Penduduk pendatang dari luak terdekat. Penduduk pendatang adalah orang-orang dari luak yang berdekatan dengan luak Nantigo, seperti luak Riau, luak Palembang, luak Bengkulu, luak Jambi. Para penduduk pendatang itu datang ke luak Nantigo melalui jalan darat, menembus hutan rimba raya, dan melalui batang-batang air, menembus semak belukar. Para pendatang dari luak-luak itu jumlahnya juga sedikit. Tentang cara hidup dan bentuk pengetahuan mereka, serta kepercayaan yang dipakainya juga sama dengan orang-orang penduduk asli luak Nantigo. Karena para pendatang itu juga keturunan turun-temurun dari orang-orang generasi pada zaman batu besar. 5. Penduduk pendatang dari Asia Tenggara. Penduduk pendatang dari Asia Tenggara itu datang ke luak Nantigo melalui Selat Malaka, yaitu dari Singapura, Malaka atau Malaysia, Siam atau Kamboja, Thailand, Burma, Myanmar, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya. Dari Pulau Paco juga ada yang pergi dan terdampar di negeri tersebut. Pada umumnya, pendatang-pendatang dari Asia Tenggara itu adalah keturunan dari zaman batu besar dan orang-orang keturunan dari zaman logam. Mereka datang dengan cara berombongan dan bergelombang-gelombang atau bertahap-tahap melalui laut, yaitu Selat Malaka, dengan biduk-biduk besar. Kemudian sesudah menyeberangi Selat Malaka, diteruskan dengan memudiki aliran batang-batang air, seperti batang air rokan kanan, batang air rokan kiri, batang air Siak, Indragiri, terus batang air Tapung kanan dan batang air Tapung kiri di luak Riau. Ada juga yang tinggal dan menetap di luak Riau. Dan ada juga yang terus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki masuk hutan rimba raya menuju luak Nantigo. Begitu juga yang masuk melalui batang air Kampar, dilanjutkan
ke batang air Kampar kanan dan batang air Kampar kiri. Dan ada juga yang tinggal dan menetap di pertigaan batang air Kampar serta di sepanjang batang-batang air itu di luar Riau. Penduduk pendatang dari Asia Tenggara itu, jumlah mereka yang sampai di Luak Nantigo juga tidak begitu banyak. Mereka hidup juga berkelompok-kelompok kecil. Hanya tingkat pengetahuan mereka mungkin lebih tinggi dari para penduduk asli. Para penduduk pendatang dari Asia Tenggara itu termasuk ras Mongoloid. Demikianlah untuk sementara dan akan dilanjutkan dengan penduduk pendatang dari Tanah Besar. Terima kasih.